Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita. Malam ini adalah seri keempat dari kitab 1 Samuel dengan tema Saul versus Daud. Ya. Sebelum itu mari kita berdoa lebih dulu. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur karena kami masih memiliki sisa waktu untuk belajar kebenaran. Kami mau mengerti isi hati Tuhan. Kami mau mengerti latar belakang di Perjanjian Lama, sehingga kami boleh mengambil hikmatnya hari ini, agar kami tidak mengulang kesalahan yang sama yang terjadi di Perjanjian Lama. Terima kasih Bapak. Bapak berkati program online Bible Study ini, agar makin banyak jiwa yang bergabung dan mereka pun mengerti kebenaran. Mohon berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Malam ini sesi keempat kitab 1 Samuel. Saul melawan Daud. Ya. Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita, yaitu 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayat 1-5. Di situ dikisahkan bahwa Daud dan Yonatan itu memiliki kedekatan yang sangat dekat. Ya. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Itu di ayat 1-18 ayat 3, di situ dikatakan Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Bahkan di ayat 4-nya, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Semua diberikan kepada Daud. Kita harus mengerti ini. Apa hikmat dari semua ini? Nanti kita akan simpulkan di akhir sesi ya. Jadi rupanya anak Saul yang bernama Yonatan ini sangat mengasihi Daud. Sehingga ia mengikat persaudaraan dengan Daud. Daud selalu memenangkan peperangan kemana saja Saul memerintahkan. Mengapa? Karena Tuhan beserta Daud. Inilah yang mengakibatkan Saul mengangkat Daud menjadi kepala para prajurit karena menang terus. Sehingga nama Daud dipuja-puja sejak kemenangannya melawan Goliat. Daud melawan Goliat sudah kita bahas di sesi yang lalu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, setelah mengalahkan orang Filistin, Raja Saul, Daud dan seluruh pasukannya pulang. Nah, ketika pulang itulah seluruh rakyat menyambutnya. Menyambut dengan kemenangan kan soalnya. Nah, perempuan dari segala kota menyanyi dan menari dengan rebana. Dan berbalas-balasan seperti pantun. Demikian bunyinya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu adalah 10.000, saudara. Jadi kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa 10 kali lipat. Bayangkan, seorang raja pulang perang, menang, yang dipuja adalah Daud, bukan dirinya. Inilah yang membuat Saul sangat marah dan dengki terhadap Daud. Daud lebih dipuja oleh rakyat. Saul dengki, iri dengki hatinya. Ya. Nah, di 1 Samuel di pasal 18 ayat yang ke-10 ya. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu, tentang roh jahat yang dari Allah ini kita sudah bahas ya di sesi yang lalu ya. Artinya Allah mengizinkan roh jahat untuk mencobai Saul. Jadi keesokan harinya setelah
Saul dongkol itu ya, iri. Roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul. Sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu ke Daud. Karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelak sampai 2 kali. Nggak kena. Biasanya, jika roh jahat mengganggu Saul, maka Daud memainkan kecapi, Saul menjadi tenang. Tapi kali ini tidak, karena Saul dongkol. Dimainkan kecapi, Saul ambil tombak, dilempar ke Daud. Supaya Daud nancap di tembok. Tapi Daud mengelak 2 kali. Saul takut. Mengapa? Karena Saul mengerti. Wah, Daud bisa mengelak ini pasti Tuhan menyertainya. Pasti roh Tuhan menyertai Daud. Sedangkan Saul juga mengerti roh Tuhan sudah undur daripadanya. Jadi Saul takut juga sebenarnya terhadap Daud. Ya. Nah, ayat berikutnya, Daud selalu menang dalam peperangan yang ditugaskan kepadanya oleh Saul. Sehingga Saul makin lama makin takut juga. Makin terbukti bahwa Tuhan menyertai Daud. Lalu Saul membuat rencana supaya Daud mati. Ini sebenarnya bisa didakwa pembunuhan berencana ini, Saul. Dia merencanakan pembunuhan terhadap Daud. Padahal Daud itu kan anak buahnya. Ya. Nah, Daud mati di medan perang supaya mati di medan perang. Jadi kalau tadi Saul yang berusaha bunuh Daud, sekarang Saul pikir Tuhan menyertai Daud. Jadi lebih baik Daud mati aja di medan perang melawan Filistin. Caranya bagaimana? Caranya Saul menawarkan anak perempuannya yang paling tua. Namanya Merab. Sebagai hadiah kalau Daud mau berperang melawan Filistin. Saul berpikir nanti Daud mati kalau melawan Filistin. Gitu. Meskipun sudah sering menang, tapi Filistin yang ini mungkin mati Daud gitu. Tetapi entah kenapa Saul ingkar janji ketika Daud menang. Merab atau anaknya yang tertua itu diberikan kepada orang lain. Tapi Daud nggak tercatat marah atau apa. Daud ini luar biasa loh karakternya. Lalu Saul melihat anaknya perempuan yang kedua yaitu Mikal jatuh cinta pada Daud. Sehingga Saul merestui kalau Mikal jadi istri Daud. Tapi dengan syarat. Mas kawinnya adalah 100 kulit katan orang Filistin. Artinya apa itu? Artinya Daud harus mengalahkan minimal 100 orang Filistin. Tetapi Daud malah membawa 200 kulit katan orang Filistin. 2 kalinya malah. Ya. Saul makin takut sama Daud. Karena tahu bahwa Tuhan menyertai Daud benar-benar deh. Dan seluruh orang Israel mengasihi Daud. Sehingga nama Daud makin masyhur. Nah, kalau Saul ingin bunuh dengan tangannya sendiri makin takut. Kenapa? Ada Tuhan dan ada seluruh rakyat musuhnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Saul tetap aja punya rencana untuk membunuh. Ini salah ketik, saudara. Saul berencana ingin membunuh Daud maksudnya. Tetapi Yonatan yang sangat mengasihi Daud itu mengingatkan ayahnya. Untuk apa sih Daud dibunuh? Apa salahnya? Saul masih bisa mendengar nasihat anaknya. Makanya Saul bersumpah untuk tidak membunuh Daud. Tapi mulut memang tidak bertulang, saudara. Saul tetap iri dengki. Sehingga ketika Daud selalu memenangkan pertarungan, roh jahat menghinggapi Saul lagi. Saul melemparkan tombaknya ke Daud lagi yang sedang main kecapi. Tetapi Daud mengelak kali ini dan melarikan diri. Kalau yang pertama tadi tidak melarikan diri. Tapi yang ini sudah kebangetan nih. Lama-lama bisa mati ini. Lari Daud.
Akhirnya Daud bertemu dengan Samuel di kota Rama, lalu pergi ke Nayot di dekatnya Rama situ, sehingga Saul pergi ke sana, mengirim pasukan ke sana untuk membunuh Daud. Nggak bisa. Saul sendiri pergi ke sana juga nggak bisa membunuh Daud. Kenapa? Karena sesampainya di sana, mereka mengalami kepenuhan seperti nabi. Nggak berkuasa, mengalami kepenuhan. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, nah, suatu hari ada jamuan makan. Biasanya Saul itu makan, ada Daud, ada Yonatan, biasanya. Kali ini Daud nggak ada, karena melarikan diri kan. Lalu Saul tanya kepada Yonatan, kenapa Daud kemana? Oh, Daud ke kota, ingin ada perjamuan di sana. Gitu. Padahal Saul sudah tahu Daud melarikan diri. Artinya apa jawaban dari Yonatan ini? Yonatan sedang membela Daud. Makanya di ayat 30 kalau kita baca, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Anaknya sendiri loh, Yonatan membela musuhnya, musuh bapaknya. Saul marah besar. Kata Saul kepada anaknya Yonatan itu, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai? Anak Isai maksudnya Daud ya. Dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Ini Yonatan ini bagaimana ya? Kok memihak kepada Daud? Padahal kalau Daud hidup terus, nanti warisan sebagai raja nggak jatuh ke tanganmu. Kan Saul kalau nanti pensiun atau mati, digantikan anaknya, Yonatan. Begitu aturannya kan harusnya. Yonatan malah memihak pada Daud. Makanya Saul marah besar. Kan begitu. Tetapi Yonatan menjawab Saul, ayahnya itu. Katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Waduh, Saul ini sudah kerasukan setan memang. Anaknya sendiri ditombak, saudara. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Padahal saudara ingat ya tadi ya, Saul sudah bersumpah loh, demi Tuhan yang hidup aku tidak akan membunuh Daud. Tapi rupanya Saul ingkar janji terus. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang menyala-nyala. Ia marah kepada ayahnya sendiri, Raja Saul. Karena Raja Saul ini ingkar, ingin membunuh Daud yang tidak bersalah. Bahkan ingin membunuh dirinya, Yonatan. Seorang bapak menombak anaknya. Anaknya ini marah sekarang. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi Daud melarikan diri ya, Bapak Ibu ya. Daud di dalam pelarian itu ada daerah yang namanya Nob. Nob itu sebentar. Ya. Ini saudara Nob. Ya. Saudara tahu ini Laut Mati ya yang ini. Ini Laut Mati. Nob itu ada di sini. Jadi Daud melarikan diri ke Nob. Di situ ia bertemu dengan seorang imam namanya Ahimelek. Dan di situ pula lah Daud mendapatkan pedang Goliat. Di sesi yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana Daud mengalahkan Goliat dan Daud mengambil pedangnya lalu memenggal kepala si Goliat. Ya. Jadi pedangnya itu disimpan di sini rupanya. Nah, lalu diambil oleh Daud pedang Goliat itu. Lalu dari Nob ini Daud melanjutkan perjalanan ke Gad. Ini Gad, saudara. Ini Gad. Nah, di Gad, Daud bertemu dengan Akis, raja kota itu. Rupanya Daud bisa takut juga, saudara. Di situ Daud pura-pura gila, biar nggak dibunuh.
Ya. Nah, dari Gad ini Daud meneruskan perjalanan ke Gua Adulam. Ini di sini Gua Adulam. Di situ 400 orang bergabung dengan Daud dari segala kaum. Lalu Daud ke Mispa di Moab. Daud pergi ke Moab akhirnya. Dan Daud akhirnya masuk ke hutan Keret. Ini hutan Keret. Di sini. Ya. Oke, jadi ceritanya ini Daud sedang dalam pelarian. Ini contohnya. Ini ada yang namanya Rama, ini Gibea. Kalau Bapak Ibu baca, saudara baca 1 Samuel, itu nanti akan sering muncul kata Rama, Gibea, ya. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kemudian yang terjadi, Saul kan mendengar bahwa Daud itu ke Nob, ada di Nob. Nah, maka Daud ada di Nob, maka Saul mengirim pasukan ke sana dan lalu membunuh semua imam yang ada di sana. Ada 85 imam. Dan juga seluruh penduduk Nob dihabisi sama Saul. Saul ini berubah, saudara. Dulu ia seorang raja yang pada mulanya raja yang baik. Tapi lama-lama ia berubah. Karakternya berubah. Satu kota Nob dihabisi oleh Saul. Hanya satu orang yang selamat. Yaitu anak dari Ahimelek tadi. Yang namanya Abiatar. Ia lari bergabung dengan Daud. Ya. Jadi Abiatar itu rutenya dari Gibea ke Keret, ke sini ke bawah ini, untuk bergabung dengan Daud. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Ya. Saudara, akhirnya Daud ke namanya Kehila. Jadi dari Keret ini ke Kehila, ini Kehila di sini. Ya. Tuhan memerintahkan Daud untuk menyelamatkan penduduk Kehila ini. Kenapa? Karena dikepung oleh orang Filistin. Akhirnya Daud ke Kehila mengalahkan orang Filistin. Ya. Nah, jadi Saul mendengar hal itu. Lalu Saul ingin membunuh Daud dengan pergi ke Kehila juga. Tapi rupanya Daud melarikan diri lebih dahulu. Akhirnya Daud sampai ke Padang Zif. Ini dia Padang Zif ini. Jadi dari Kehila ini lari ke Padang Zif. Ini ya Padang Zif ya. Begitu. Nah, di Padang Zif ini Yonatan menemui Daud untuk menguatkan bahwa kamu nggak mungkin celaka Daud. Ya, sekali lagi Yonatan mengikat perjanjian lagi dengan Daud. Ada Tuhan di antara kita berdua. Gitu. Lalu beberapa orang Zif yang ada di situ melapor kepada Saul tentang keberadaan Daud. Dan Daud mendengar bahwa Saul tahu keberadaannya. Lalu Daud lari lagi ke Maon. Ini Maon nih, di dekat sini. Dekatnya Zif, Maon. Nah, ketika Saul mengejar Daud, Saul sudah hampir mengepung Daud. Sudah hampir. Tetapi Saul segera mundur sebab ia mendengar bahwa negerinya sedang diserang Filistin. Jadi Saul pulang memerangi Filistin. Selamatlah Daud sekali lagi. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Akhirnya Daud dari Maon, ini kan Maon nih. Dia terus melanjutkan perjalanan sampai ke En-Gedi. Ini En-Gedi. En-Gedi ini letaknya ada di pinggiran Laut Mati, saudara. Ya, di sini En-Gedi namanya. Dan Saul juga tahu bahwa Daud sudah sampai ke En-Gedi.
Lalu Saul beserta 3.000 orang terpilih mengejar Daud. Saul ini berubah total sifatnya, menjadi kejam, ingin membunuh Daud. Akhirnya di dekat En-Gedi sini, Saul masuk ke sebuah gua dan buang hajat di sana. Nah, ketika Saul buang hajat ini, sebenarnya Daud bisa menyerang dan membunuh Saul. Tapi Daud tidak mau melakukan itu. Daud hanya memotong punca Saul, ujung pakaiannya saja dipotong. Ya, tidak bermaksud membunuhnya. Karena waktu buang hajat kan ditaruh itu pakaiannya. Jadi dipotong oleh Daud. Ya. Kemudian dari jauh, Daud berteriak kepada Saul bahwa ia tidak pernah berbuat jahat. Saul, aku tidak pernah bermaksud jahat terhadap engkau. Aku bisa membunuhmu sebenarnya, tapi tidak kulakukan juga, karena aku tidak bermaksud jahat. Ini buktinya, ujung jubahmu itu kupotong, punca itu kupotong. Lalu Saul dari jauh, berarti Daud sudah sampai ke tubuhnya Saul, bisa membunuh setiap saat. Begitu, ya. Jadi akhirnya Saul menyadari kesalahannya. Coba kita baca dulu ya. 1 Samuel pasal 24. 1 Samuel pasal 24 dari ayat 16. Saya bacakan ya, Bapak Ibu ya. Saya bacakan dulu. 1 Samuel pasal 24 ayat 16. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. Saul sadar, aduh, Daud ini kok baik amat ya. Lalu Saul menangis. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Saul sadar, saudara. Ayat berikutnya, telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Ayat berikutnya, apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Biasanya kalau orang menjumpai musuhnya, pasti dibunuh musuhnya itu gitu loh. Tapi Daud ini luar biasa. Saul berkata begitu. Masa ada ya orang yang melepaskan musuhnya? Saul berkata begini, Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan, ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Oleh karena itu, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Akhirnya Saul mengerti, nanti raja berikutnya pasti Daud ini. Ayat 21, oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku. Saul takut juga rupanya, kalau keturunannya dihabisi oleh Daud. Makanya Saul minta supaya Daud bersumpah, bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Daud ini baik banget ya. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Jadi ini sepertinya seperti happy ending ya. Saul sadar loh, waduh aku mestinya mati nih. Daud baik. Lalu Saul menangis dengan keras dan ia minta supaya Daud bersumpah, jangan kau habisi ya keturunanku ya, sebab engkau pasti jadi raja.
Sampai di sini Saul menyesal, sadar. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Coba kita share dulu screen-nya lagi ya. Ya, jadi malam ini kita sampai di sini dulu karena Rabu depan kita akan lanjutkan sampai kematian Saul. Tapi yang paling penting malam ini adalah hikmat apa yang kita bisa dapat dari kisah Saul ini. Ya. Yang pertama, perhatikan Bapak Ibu Saudara. Yonatan itu kan anaknya Saul. Kelak ia akan menjadi penggantinya Raja Saul. Ia menjadi raja harusnya. Tapi ternyata ia malah memberikan jubahnya, pedangnya, dan seterusnya kepada Daud. Ingat ya yang kita baca di awal sesi ini. Ternyata ia memiliki jiwa yang besar. Yonatan berjiwa besar. Meskipun ia hebat memenangkan peperangan dengan gemilang melawan Filistin. 1 Samuel pasal 14 itu ya, kita sudah bahas. Tetapi ia tahu bahwa Tuhan memilih Daud sebagai raja berikutnya. Dan di sini terbukti bahwa Yonatan memiliki jiwa yang mulia sekali. Ia tidak iri loh. Tidak dengki terhadap Daud. Bahkan sebaliknya. Ia mengikat perjanjian persaudaraan dengan Daud. Sehidup semati. Dan ia memang mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. 1 Samuel ayat 20 ya. Yonatan rela pengganti ayahnya adalah Daud. Dan ia menjadi orang yang kedua saja. 1 Samuel 23 ayat 17 tuh. Coba kita baca dulu ya sebentar ya. 1 Samuel pasal 23 ayat 17. Dan berkata kepadanya, ini maksudnya Yonatan berkata kepada Daud, janganlah takut sebab tangan ayahku, Saul, tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Rupanya Saul dan Yonatan sama-sama tahu bahwa, wah berikutnya rajanya Daud rupanya. Begitu. Nah, tapi Yonatan ini luar biasa. Ia berjiwa mulia. Ia bahkan mengasihi Daud. Ia tahu Daud dipilih Tuhan. Ia tidak iri, tidak dengki. Bahkan ia rela hanya menjadi orang keduanya Daud. Ya. Setelah Daud, ia di bawahnya Daud. Nah, ini berbeda dengan ayahnya, Saul. Saul ini yang semula adalah pemuda yang rendah hati, polos, ya, taat pada Tuhan. Tapi setelah jadi raja, ia berubah karakternya. Menjadi tidak taat, iri dengki kepada Daud, yang lebih dikasihi rakyat, dan lebih populer. Ya, ingat ya kalimatnya tadi ya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saul tersinggung. Saudara. Berarti Daud 10 kali lebih hebat daripada dirinya. Ketersinggungan harga diri inilah yang mencelakakan Saul. Saul karakternya menjadi rusak. Ia menjadi tidak taat, sombong, berani iri dengki kepada orang pilihan Tuhan, yaitu Daud. Ya, hanya gara-gara Daud lebih dikasih rakyat dan lebih populer. Sehingga akibatnya kerajaan tidak menetap pada keturunan Saul lagi. Padahal di sesi-sesi yang lalu, kalau kita baca ayatnya, kita akan mendapatkan satu ayat yang berkata, kerajaan tidak akan beranjak daripadamu. Artinya kerajaan Saul akan terus dimiliki keturunannya. Tapi karena kesalahannya ini, maka kerajaan Saul tidak akan menetap padanya, akan pindah kepada Daud. Nanti kita akan melihat kerajaan Daud itulah yang kekal selamanya. Pakai kerajaan Daud istilahnya. Artinya Tuhan berkenan memakai Daud. Ya. Dan yang
parah adalah Saul merencanakan pembunuhan kepada Daud. Ya. Sedangkan Daud sendiri, meskipun memiliki kesempatan untuk membunuh, tetapi ia tidak lakukan. Ironi ya, Saul begitu bernafsu membunuh Daud. Tapi Daud tidak bernafsu membunuh Saul. Bahkan ketika ada kesempatan pun tidak dilakukannya. Sebab apa? Sebab ia penuh kasih dan menghormati orang yang diurapi Tuhan. Daud tahu bahwa Saul dulu diurapi Tuhan. Makanya ia tidak mau membunuhnya. Meskipun roh Tuhan sudah undur daripadanya. Daud ini luar biasa karakternya. Cocok sebagai raja yang ideal. Pengganti Saul. Dan lagi pula ia memang disertai Tuhan. Begitu ya, saudara ya. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini adalah tema kita Rabu depan, yaitu dukun di Endor. Rupanya Saul makin lama makin buruk perangainya. Ya, kita akan belajar tentang peristiwa dukun di Endor yang memanggil roh orang mati. Baik, kita tarik kesimpulannya dulu ke zaman sekarang. Bapak Ibu, di dunia ini seringkali manusia berubah karakternya. Ketika ia menjadi kaya, ketika ia menjadi berkuasa, ketika ia populer, sukses, karakternya suka berubah. Yang dahulunya rendah hati, sekarang menjadi sombong. Iya, kebanyakan begitu. Dahulu hamba Tuhan kecil, tidak terkenal. Sekarang sudah besar, sombong. Tidak mau kenal terhadap teman lamanya. Ya, perangainya jadi buruk. Jadi matre. Khotbahnya jadi tidak alkitabiah. Itu ciri-ciri yang sama dengan Saul. Makanya kita perlu berhati-hati. Lebih baik tidak usah sukses daripada perangainya menjadi rusak. Karena menjadi binasa. Makanya ada orang-orang tertentu yang tidak pantas menjadi kaya. Ketika kaya, pikirannya langsung, aku mau kawin lagi. Yang tidak begitu. Kekayaannya itu adalah kutuk sebenarnya, bukan berkat. Mencelakakan dia. Mengapa? Karena karakter dia tidak cukup kuat untuk menjadi orang kaya. Tidak cukup kuat untuk menjadi orang yang populer. Tidak cukup kuat untuk menjadi terkenal. Sukses. Ada banyak orang yang sukses selalu menjadi sombong. Itu artinya kesuksesannya menjadi kutuk baginya. Tadinya ia rendah hati selamat, ia menjadi sombong, menjadi binasa. Ditolak Tuhan nanti. Jangan kita bodoh. Itu mental yang tidak cukup itu. Makanya orang tidak boleh tiba-tiba kaya, tidak tiba-tiba sukses. Nggak boleh. Nanti kalau ia tidak kuat menanggung kesuksesannya itu, ia berubah karakter. Ya, ini sering terjadi sih. Di dunia ini masalah ini karena itu saja. Dahulu waktu pangkatnya masih rendah, baik. Setelah jadi tinggi sekali pangkatnya, mulai jadi penjahat. Mulai melakukan korupsi dan sebagainya. Ini pelajaran buat kita semua. Meskipun Saul dipilih langsung oleh Tuhan. Karena karakternya yang baik di mula-mula. Tapi rupanya bisa berubah loh. Artinya apa? Artinya umat pilihan Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, masih bisa murtad. Bisa menolak anugerah itu, bisa. Contohnya banyak di Alkitab. Saul itu direncanakan menjadi raja Israel dengan keturunan-keturunannya oleh Tuhan. Kerajaan akan tetap pada engkau, Saul. Tapi Saul rupanya mengecewakan Tuhan. Baru saja menang perang sukses, udah melanggar Tuhan, perintah Tuhan. Udah berpikir dengan pikirannya sendiri, enggak, aku aja yang melakukan korban bakaran. Padahal ia harus menunggu Samuel. Kan begitu.
Bahkan makin lama makin buruk. Ia mengejar Daud, ingin membunuh Daud. Masa anaknya sendiri Jonathan ingin dibunuhnya dengan ditombak. Nah, ini pelajaran bukan? Jadi kita semua jangan sampai sombong ya. Ada orang yang baru lulus S1 saja sombong. Baru jadi pendeta sombong. Menyalahgunakan jabatannya. Berani khotbah sembarangan. Dahulu waktu baru awal belum sukses, rendah hati. Begitu sukses, lalu ada yang lebih sukses. Temannya, sahabatnya, atau saudaranya. Ada yang lebih sukses. Dia iri hati, dengki, saudara. Seperti Saul itu, contohnya. Ia kalau melihat orang lain lebih sukses, dengki. Iri, dengki, dendam, ingin bunuh orang yang lebih sukses itu. Ini ciri-ciri. Makanya orang seperti itu mudah kerasukan setan. Makanya Saul kerasukan. Kerasukan itu bukan sembarangan, karena memang ya dengki, panas hati, maka kerasukan. Hari ini juga sama. Jika seseorang dengki sama orang lain, iri hati, karena orang lain lebih sukses, lebih terkenal, lebih disayang Tuhan, lebih disayang rakyat, kalau seorang raja, maka ia dengki, ingin membunuh karakter. Waduh, ini luar biasa loh. Kejahatan itu kebanyakan karena iri dengki dan kesombongan. Termasuk di dalam gereja. Kalau ada orang yang lebih hebat, dia iri, aku juga bisa. Waduh, lalu dilakukan segala cara untuk merusak nama baik orang yang dia iriin itu. Ini terjadi di gereja, di perusahaan, di pemerintahan, di mana-mana itu terjadi. Kalau orang iri, maka ia menjadi orang jahat. Kerasukan setan. Ya, saudara. Mestinya yang benar adalah ketika kita melihat saudara kita atau sahabat kita lebih sukses dari kita senang dong. Wah, dia sukses, bagus. Lah iya kan? Lah kok malah melihat orang yang lebih sukses? Aku juga bisa. Awas kau ya. Iri. Ini manusia bodoh ini sebenarnya. Bukannya dia bersyukur, berterima kasih. Untung sahabatku atau temanku ini lebih sukses. Tidak susah dia hidupnya. Ya aku senang lah kalau dia berhasil. Kan begitu. Anak Tuhan itu begitu. Kalau anak setan, nggak mau orang lain berhasil. Aku juga bisa. Nggak mau ngalah. Itu ciri-ciri anak setan itu sebenarnya. Banyak orang khotbahnya bisa disuruh khotbah. Tapi sebenarnya kerasukan setan. Lihat orang lain lebih sukses, iri hati. Dengki. Kalau bisa disabotase, dibunuh. Waduh. Saudara, ini kenyataan. Coba saja perhatikan sekeliling saudara. Ya. Nah, jadi malam ini kita belajar. Jangan bodoh. Kita sudah diberi contoh Saul yang tadinya raja dipilih Tuhan langsung. Yang tadinya rencana Tuhan adalah keturunannya akan mewarisi terus kerajaan Israel. Tapi menjadi bodoh. Ini sama dengan orang yang setelah kaya menjadi orang OKB. Nggak bisa dia menjadi orang kaya. Saul nggak bisa jadi raja. Begitu jadi raja, dia wah sombong. Ada orang yang lebih dipilih Tuhan, dia dengki ingin membunuhnya. Hendaknya ini menjadi pelajaran. Jangan kita mengulang kesalahan yang sama. Amin ya saudara ya. Jadi inilah hikmat yang kita bisa dapat dalam setiap pembacaan Alkitab. Jadi jangan pernah membaca Alkitab itu, oh ini kitab 1 Samuel, ya udah 1 Samuel saja. Jangan. Hikmatnya harus ditarik sampai zaman sekarang. Masih relevan nggak ini? Sangat relevan. Hari ini banyak orang iri dan dengki sehingga ingin membunuh sahabatnya, saudaranya, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa kasus gurunya sendiri ingin dibunuhnya karena ia haus kekuasaan. Kan di kisah-kisah
Pengkhianatan itu selalu begitu ceritanya. Sang murid ini merasa hebat, gurunya mau dibunuh, mau digantiin dia. Ya, itu di cerita-cerita film kan begitu. Pasti inspirasinya dari kisah nyata itu. Kita jangan sampai seperti itu. Sebab kalau kita mabok seperti itu, maka sebenarnya kita kerasukan setan seperti Saul. Ya, kalau ada orang lain yang lebih hebat, lebih dipakai Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Itu saudaraku, teman-temanku, dia lebih hebat dari aku, lebih kaya, lebih sukses. Tapi harus semuanya dipersembahkan Tuhan. Bapak Ibu tahu nggak? Sebenarnya prinsipnya begini loh. Ibarat sebuah tim sepak bola. Ada tim penyerang bukan? Yang memasukkan gol. Ada tim kipernya bukan? Yang penjaga gawang. Ada tim bertahannya. Nah, bayangkan kalau setiap orang ingin jadi penyerang. Karena mau terkenal, kalau yang menyerang itu kan biasanya dielu-elukan, pencetak gol. Bayangkan kalau setiap orang ingin terkenal. Ingin menjadi yang nomor 1. Jadi nggak tim sepak bola? Semua maju bareng mau nyerang, nggak ada kipernya. Nggak karu-karuan. Makanya, kita itu harus berpikir bahwa kita itu satu tim di dalam Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ada yang jadi pengkhotbah, ya. Ada yang jadi apa lagi? Dokter, ya. Ada yang jadi guru, ya. Semua itu sama. Jangan sampai enakan jadi dia ya. Loh, nggak bisa begitu. Kita itu satu tim. Bahkan kalau dalam suatu tim kita dijadikan pemain cadangan, itu pun satu tim. Jangan sebagai pemain cadangan lalu gini, awas kok ya, aku juga bisa cetak gol. Itu kesetanan tuh. Di dunia ini banyak sekali orang seperti itu, saudara. Banyak sekali. Makanya antar hamba Tuhan kadang-kadang gini, oh itu sesat itu. Itu sebenarnya iri dengki dia. Itu sebenarnya iri, saudara. Saya tahu kok. Oh itu sesat itu. Menyesat-nyesatkan kita. Saya tanya, sesatnya di mana? Nggak bisa jawab juga dia. Apa artinya? Itu iri dengki. Ya, begitu. Belum sukses saja udah diiri dengkiin sama orang. Bagaimana kalau kita sukses hebat luar biasa gitu? Waduh, ini fakta ini. Yang menjatuhkan manusia adalah iri. Orang benar bukan iri, tapi senang kalau lihat orang lain sukses. Kalau orang jahat itu iri. Begitu ya. Kiranya ini menjadi hikmat buat kita semua. Jangan seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, kalau tetanggamu, wah beli TV baru, kamu harus senang. Wah, aku suka loh tetanggaku itu punya TV baru. Kan begitu. Oh, ibu-ibu yang kesetanan tuh nggak gitu. Aku juga bisa beli. Lalu utang kiri, utang kanan. Akhirnya nggak bisa bayar. Konyol banget nggak sih? Ya, mengerti ya? Oh, itu kena banget tuh contohnya. Temannya beli tas mewah. Aku juga bisa. Apa sih? Ya mestinya aku senang loh kalau dia bisa beli. Aku nggak bisa beli. Nggak apa-apa, aku senang kalau dia bisa beli. Kan begitu. Saya senang loh kalau lihat orang lain sukses. Serius. Orang lain sukses, orang lain happy, kaya raya, sehat. Saya senang lihatnya. Iya, serius. Wah, supaya dibagi, Pak, uangnya. Nggak usah bagi. Nggak ada urusan. Jangan berpikiran kotor seperti itu. Saya senang melihat orang bahagia. Senang. Tapi saya lebih senang lagi melihat orang bertobat. Ketika orang mengerti kebenaran, saya senang banget. Itu hadiah yang tak terhingga. Amin ya semua. Amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kohus silakan. Baik, terima kasih Pak Wiknyo atas pemberitaan firman yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan aktifkan icon raise hand-nya dan aktifkan kameranya. Baik, yang pertama ada Bapak Asahel Santoso, silakan Bapak. Pak Sahel silakan. Malam Pak Wiknyo. Selamat malam.
Saya izin mau tanya beberapa hal yang saya belum jelas tadi, Pak. Ya. Yang pertama, saat Saul hendak menikahkan Daud atau memperbolehkan Daud menikah dengan Mikal, anak keduanya, itu syaratnya kan 100 kulit katan ya, Pak? Ya. Itu kulit katan itu apa kulit pucuk yang hasil sunatan Betul. laki-laki itu? Oh. Betul. Tadi Pak Wignyo sempat ngomong bahwa itu sama dengan membunuh ya Pak, membunuh. Ya artinya harus dibunuh orangnya. Mana ada orang mau disunat sama Daud? Musuh lagi Filistin, Pak. Ya, nah itu. Tapi Daud membunuhnya 200 Pak. Berarti kan ada bonusnya 100. Ya. Ya. Nah itu padahal saat itu kan orang Ibrani kan sudah ngerti bahwa dalam 10 perintah Allah itu tidak boleh membunuh. Kenapa Saul dan Daud yang diurapi Tuhan kok membunuh sampai ratusan orang? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, itu saya jawab dulu. Itu saya jawab Pak. dulu. Ntar lupa lagi. Ya. Oke. Ini suasana perang, Pak. Dalam suasana perang itu terjadi bunuh-membunuh sudah pasti. Nah, banyak orang tidak mengerti bahwa hukum Taurat itu jangan membunuh itu maksudnya jangan kamu sengaja membunuh atau merencanakan pembunuhan. Konteksnya itu. Oh iya. Jadi kamu jahat tuh membunuh itu. Tapi kalau perang itu memang bunuh-bunuhan, Tuhan bahkan Tuhan yang memerintahkan. Habisin itu suku Amalek. Gitu kan? Ya, betul. Nah, artinya apa? Masa Tuhan melanggar hukum Taurat? Bukan. Orang zaman sekarang tidak mengerti hukum Taurat. Orang zaman sekarang tidak mengerti konteksnya. Membunuh ada banyak macam, Pak. Ya. Makanya ada orang yang membunuh tidak sengaja. Loh, jadi mati dia. Nah, itu tidak dihukum mati. Itu ada kota perlindungan namanya. Kita udah bahas di sesi-sesi yang lalu. Ya. Dia dikirim ke kota perlindungan supaya tidak dibunuh oleh keluarga yang terbunuh itu. Nah, nanti setelah itu bisa balik lagi. Jadi membunuh ada dua macam, Pak. Cuma ini sulit diajarkan. Nanti orang jadi cari pembenaran. Enggak apa-apa aku bunuh dia. Oh, enggak boleh, enggak boleh. Kalau peperangan boleh, Pak. Ya. Bayangkan kalau peperangan enggak boleh nih. Loh, perang kok enggak boleh terus gimana? Iya kan? Ya. Oke. Tapi itu yang dibunuh kan bukan prajuritnya ya, Pak. Itu kan orang biasa kan, tapi dari suku lain. Orang Filistin, Pak. Orang Filistin ya. Filistin itu musuh, Pak. Musuh. Oh, baik, Pak. Ya, clear, Pak. Lalu yang kedua, Pak, saat Daud melarikan diri, apakah dia sudah menikah dengan Mikal? Kalau dia sudah menikah dengan Mikal, berarti statusnya kan menantu Saul. Nah, istrinya itu ikut lari bersama dengan Daud atau tinggal bersama dengan Saul? Oke, jadi dia sudah menikah dengan Mikal, ya sudah serumah. Tapi ketika Saul ingin membunuh Daud, Mikal menurunkan Daud lewat jendela supaya lari. Ada Pak ayatnya ada. Kalau kita baca urut itu ada. Jadi Mikal membantu Daud lari daripada mati gitu. Oh iya. Karena Mikal sangat mencintai Daud. Oh. Gitu ya. Baik, makasih Pak Wignyo. Oh, oke. Tuan Kati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada dari Ibu Brandit. Silakan Ibu. Bu Mary Brandit, silakan. Ya, halo Pak. Selamat malam Pak. Salam kenal Pak. Selamat malam, salam kenal. Ibu baru pertama kali ya? Ya. Iya, saya baru. Oke, baik. Ya, silakan kalau mau nanya. Dikasih tahu sama teman. Ya. Ini ini sih Pak, agak out of context. Nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini saya mungkin terlewatkan. Saya kan baru. Dulu Bapak mungkin sudah jelaskan, cuman saya kan belum gabung. Nah, yang saya mau tanyakan itu di kejadian 9 ayat 22. Waktu itu Ham itu melihat keterlanjangan ini. Nuh, ayahnya waktu itu Nuh mabuk kan ya. Terus dia telanjang kelihatan sama Ham. Terus habis gitu kan dikutuk, Hamnya dikutuk sama, bukan Ham yang dikutuk sih, Kanaan. Ayat 25 itu berkatalah Nuh terkutuklah Kanaan. Itu kenapa ya Pak ya? Yang melihat keterlanjangannya itu Ham, kok yang dikutuk Kanaan, cucunya. Nah, ya, itu yang pertama. Ya. Oke, terus. Itu dijawab dulu ya. Ya.
Jadi HAM sendiri sudah dimarahin pasti. Pasti. Jadi di zaman itu memang kutukan itu menurun terus. Gitu. Tapi bagaimanapun respon individu akan tetap berlaku. Kenapa? Nanti kita lihat nggak semua orang Kanaan kok. Ada orang Kanaan yang kemudian memihak kepada Tuhan. Jadi jangan berpikir gini, kalau kutukan turun-temurun itu pasti kena kutuk pokoknya. Enggak. Nanti kalau individunya, enggak, aku mau ikut Tuhan. Ya udah, selesai kutukannya. Jadi bukan semacam takdir, bukan. Ya, ada banyak wanita, ada beberapa wanita Kanaan yang bahkan akhirnya menjadi nenek moyang Mesias. Kita sudah bahas di sesi-sesi yang lalu. Gitu ya. Saya sarankan Ibu Mary mungkin bisa WA saya nanti saya berikan link-linknya yang lalu supaya bisa mengikuti dengan gampang serinya ya, urut gitu. Ya, bisa WhatsApp ke saya. Ya. Oke. Ya saya bingung aja sih. Kan yang mabuk kan papanya sendiri. Karena mabuk terus terlihat oleh anaknya. Bukan terlihat. Sengaja dilihat. Harusnya ia mundur menutupi itu, tapi dia lihat. Dia omongin, didiskusikan, diomong-omongin gitu. Mestinya begitu dia lihat langsung ditutup. Seperti saudaranya yang satu langsung nutup. Dia enggak. Jadi dia kurang ajar memang. Begitu. Ya. Itu sudah dibahas juga sih soal itu. Oke, Bu Mary, tapi itu saja. Ya, Pak. Ada lagi, Pak? Oh, ada lagi, boleh. Yang ini apa namanya, saudara-saudara Kanaan yang lain kok nggak dikutuk ya, Pak ya? Kok cuman Kanaan? Kan ada 4 bersaudara. Yang dikutuk kok cuman Kanaan saja ya, Pak ya? Apakah ada kesalahan khusus Kanaan atau yang tidak ceritakan Alkitab? Enggak juga, karena HAM itu yang paling kurang ajar. Makanya yang dikutuk keturunannya. Tapi lagi-lagi itu adalah di zamannya itu ya. Nah, kita harus menarik pada sampai zaman Perjanjian Baru. Apakah masih berlaku sih kutuk-kutuk semacam itu? Tidak berlaku. Mana ada kutuk-kutuk begitu lagi zaman sekarang. Jadi sebenarnya kita nggak perlu berpusat pada kutukan itu. Nggak ada lagi. Sejak Yesus mati di kayu salib, kutukan semua sudah tidak ada. Kecuali manusianya sendiri yang mencari kutuk. Bersekutu dengan setan, kedukun, dan sebagainya. Itu cari kutuk sendiri namanya. Anaknya Ham kan ada 4 nih Pak. Kus, Misraim, Put itu nggak kena kutuk Pak ya. Cuman Kanaan doang yang dikutuk Pak. Ya, yang di tulisan itu ya. Tetapi sebenarnya nggak kutukan mati juga. Kalau individunya berpihak pada Tuhan ya kutukannya nggak ada, selesai. Jadi bukan harga mati, ya. Kalau yang ini Pak, saya ada bingung juga waktu baca Matius Pak. Pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun Pak. Ya. Ini Tuhan Yesus dicobai untuk mengubah roti menjadi batu menjadi roti. Ya, batu menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus kan menolak. Nah, letak salahnya di mana ya Pak ya? Soalnya ada kejadian Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, Pak. Ya. Terus aplikasinya pada zaman ini itu gimana, Pak? Supaya kita ini orang percaya nggak mengubah batu menjadi roti. Oke, baik. Jadi Tuhan Yesus dicobai oleh iblis supaya mencoba mengubah batu menjadi roti. Seolah-olah itu penting. Makanya Tuhan Yesus bilang, oh enggak, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aplikasinya apa? Hari ini kau jangan mengutamakan roti. Yang utama itu setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Kalau roti untuk tubuh fisik kita, kalau firman untuk jiwa dan roh kita. Hari ini banyak orang mengutamakan roti. Kasih perpuluhan, kau akan diberkati berlimpah-limpah. Kau akan jadi kaya. Kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke rekeningmu. Roti terus yang dicari. Berkat jasmani. Kan begitu kan? Kamu akan sembuh dari kanker ini.
sembuh jasmaninya terus. Salah. Sembuh dari sakit jiwamu itu. Sembuh dari kodrat dosamu itu. Jangan fokus pada berkat fisik atau jasmani. Itu aplikasinya. Tuhan sengaja itu, setan sengaja itu. Batu jadi roti, seolah-olah itu penting gitu. Enggak. Yang lebih penting setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah gitu. Hari ini banyak orang malah roti yang dicari. Kalau datang ke gereja berkat. Bukan salah, tapi yang utama bukan itu. Jadi salah kalau cuma itu saja yang ditekankan. Gitu, Bu Mary. Jelas nggak ya maksudnya ya? Oke. Tuhan berkati. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada Ibu Meme Pardosi. Silakan Bu Meme. Shalom Pak Wino, selamat malam. Shalom. Semua Bapak Ibu yang baik ini ya. Pak, terima kasih untuk waktu dan tenaga Bapak juga yang dapat mengubah setiap kami ya Pak, sungguh luar biasa. Dan juga terima kasih kepada Saudara Daniel, terima kasih. Saya mau tanya ini Pak tentang 1 Samuel 24. Tadi Bapak sudah jelaskan juga ya. Ya. 1 Samuel 24 ayat 22. Itu tentang Saul. Saya mau tanya Pak, kenapa Saul meminta kepada Daud untuk bersumpah demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Padahal sementaranya kan Pak, Tuhan itu kan sudah menolak Saul. Maksud saya Tuhan sudah menyesal atas perbuatan Saul gitu ya Pak. Kenapa juga Saul juga, apa tujuan Saul dia meminta seperti ini, perkataan seperti ini kepada Daud ya Pak ya? Oke, baik. Ini Saul takut kalau Daud nanti balas dendam, melenyapkan seluruh keturunan Saul dan juga Saul, takut dibunuh semua habis, gitu kan habis. Makanya Saul minta Daud bersumpah ya jangan ya gitu, supaya keturunannya tetap ada terus. Itu maksudnya. Oh. Okay, Saul takut dibunuh dan keturunannya juga gitu. Apakah itu sebelum kejadian Saul membunuh Daud ya Pak? Ini kan setelah itu yang Daud memotong punca Saul ketika di sebuah gua. Nah, begitu Saul sadar bahwa sebenarnya Daud bisa bunuh nih, ya udah, Saul maka menangis kan. Lalu Saul bilang sama Daud, kamu sumpah deh, jangan musnahkan keturunanku, kira-kira gitu. Terus di mana jawab Daud Pak? Ini di ayat 22 kan ada, lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Itu. Jadi Daud mengabulkan permintaan Saul bahwa Daud tidak akan membunuh keturunannya maupun Saul gitu. Apa juga Pak, maksud saya keputusan Daud ini juga sebelumnya berhubungan dengan Allah ya Pak? Keputusan Daud ini kan karena Daud sangat baik karakternya. Daud tidak mau membunuh orang yang diurapi Tuhan. Kan Saul diurapi Tuhan. Meskipun akhirnya menjadi jahat. Daud hebat sekali. Daud menghormati Tuhan. Aku nggak mau bunuh orang yang diurapi Tuhan. Gitu. Ya. Iya Pak, sangat jelas sekali Pak jawabannya. Terus saya mau tanya lagi ya Pak. Maaf tadi William bertanya itu, tapi dia waktunya terbatas. Ya. Bertanya itu tentang Gideon Internasional ya Pak. Sebab Gideon ini kan nggak ada gerejanya. Apa kita boleh mengikutinya ya Pak ya? Anggap saja kalau itu persekutuan boleh-boleh saja. Tapi perhatikan ajarannya. Kalau ajarannya baik ya ikut. Tapi kalau ada yang menyimpang jangan diikuti. Begitu. Ya. Jadi persekutuan apa saja baik kalau memang mengajarnya benar. Tapi kalau mengajarnya nggak benar, ya jangan diikuti gitu. Ya.
Boleh satu lagi ya Pak? Maaf Ya, boleh, boleh. Sebenarnya nggak cukup Pak, ini waktu untuk bertanya untuk Bapak. Jadi Pak, saya mau tanya, apakah setiap kejadian yang kita alami atau yang tidak kita ingini itu sesuatu itu terjadi ke kehidupan kita Pak? Apakah itu adalah kebetulan atau peringatan atau ujian ya Pak ya? Oh, oke, baik. Jadi sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita ini ujian, kecelakaan, atau apa, kan gitu. Ya. Ya macam-macam. Kalau ada gempa bumi, apa itu? Bencana, bukan kesalahan kita kan? Kalau kecelakaan, bisa karena salah kita, bisa karena kesalahan orang lain. Ya, tetapi begini, apapun yang terjadi pada diri kita harus meresponinya dengan benar. Itu. Kita berhati-hati, berjaga-jaga, tapi apapun yang terjadi ya kita responi dengan benar. Jangan sampai respon kita salah. Itu yang penting. Gitu ya, Bu Meme. Apakah kita juga bisa mengatakan, oh, ini adalah ujian Tuhan ya Pak ya? Bisa saja kalau memang itu ujian dari Tuhan. Kan belum tentu ujian. Misalnya, ada orang yang hutang kiri, hutang kanan, akhirnya nggak bisa bayar. Waduh, ini ujian dari Tuhan. Bukan. Itu kok hutang nggak bisa bayar. Kalau kita sudah berusaha hidup sehat, tapi kok masih sakit ya? Oke lah, nggak apa-apa kita bilang. Ini ujian. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Itu mestinya. Ya kan? Ini Pak, inspirasi Pak, jawabannya luar biasa. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih ya Pak. Ya, Tuhan Salam berkati. sejahtera. Oke. Ya, berikutnya. Baik, selanjutnya ada Bapak Payaman Sinambela. Silakan Pak Payaman. Pak Payaman, silakan. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, selamat malam. Kalau dilihat sebetulnya Jonathan pasti dia raja kalau ayahnya meninggal, Raja Saul. Ya. Tetapi dari awal dia sudah menunjukkan suatu signal bahwa dia pro Daud. Betul. Kan sampai akhir-akhir dia memberikan jubahnya, pedangnya, dan lain-lain. Ya, benar. Sekarang menjadi pertanyaan saya, apa yang mendorong hati sanubari Jonathan begitu membela Saul? Padahal peluang raja bagi dia. Nah, jadi artinya di luar logika sehat lainnya, Pak. Dan apa implikasi kepada kita orang percaya? Makasih, Pak. Baik. Jadi Yonatan ini pasti mendengar bagaimana sepak terjang Daud ketika ia masih polos melawan Goliat yang begitu besar. Semua orang takut, hanya dia yang maju. Saul sendiri Saul itu kan tinggi besar, Pak. Kan ayatnya ada, tidak ada orang yang setinggi Saul. Jadi sebenarnya Saul itu tinggi, mestinya lawannya Goliat itu Saul. Satu, dia seorang raja, kedua dia besar, tinggi. Tapi Saul pun takut. Lalu Daud yang lebih kecil dari Saul maju. Nah, ini pasti Yonatan melihat, Pak. Tahu cerita itu. Sehingga Yonatan kagum, bahkan tahu ini orang yang diurapi Tuhan. Ini pasti pilihan Tuhan. Nah, setelah bertemu di istana, makin yakin Yonatan ternyata Daud itu baik dan menang terus perang gitu. Jadi ada sesuatu yang berbeda pada diri Daud. Dan itu Yonatan melihatnya itu penyertaan Tuhan pasti. Sehingga Yonatan dari awal melihat pun langsung akrab, Pak. Dan akhirnya bersahabat sangat erat. Nah, ini adalah hikmat yang sangat baik kita ambil hari ini, yaitu kita itu jangan anggap remeh pilihan Tuhan. Jangan mementingkan diri sendiri. Kalau ada orang yang lebih baik, ya kita harus menyambutnya dengan rela. Jonathan itu dengan senang hati loh, Pak. Bahkan mengasihi Daud, bayangin. Mestinya kalau banyak orang pada umumnya, awas kau menggantiin aku, kau matiin kau, gitu. Tapi ini enggak loh, malah mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ini contoh daripada persahabatan sejati. Bahwa manusia itu mestinya begitu karakternya.
bukannya iri malah. Ayahnya itu contoh yang jelek. Jadi Jonathan dalam hal ini, kenapa dia begitu? Jiwanya luar biasa. Dia berjiwa mulia. Dan ia tahu Daud disertai Tuhan, dipilih Tuhan. Jadi ia berikan kepada Daud. Yang mendukung bahkan. Bahkan ia menunjuk dirinya, nanti kalau kau jadi raja, aku nomor 2 aja deh di bawahmu. Begitu, luar biasa ya Pak. Itu jarang sekali manusia seperti itu. Kita harusnya bisa seperti itu. Kita hidup di perjanjian baru, kita mendengar Injil yang benar. Begitu Pak Yaman. Jadi dari awal Pak, Jonathan sudah mengamati kelebihan-kelebihan daripada Daud ini Pak ya. Betul. Betul. Ya, makasih Pak. Oke. Selamat malam. Ya, malam. Baik, selanjutnya ada Ibu Herti Sunlay, silakan Bu. Shalom, selamat malam Bapak. Shalom, selamat malam. Iya Bapak, dalam nubuatan bahwa tongkat kerajaan itu kan berada pada keturunan Yehuda. Ya. Iya, dan kita tahu bahwa Saul itu kan berasal dari keturunan Benjamin ya. Betul. Suku yang terkecil. Ya. Apakah itu membuat sehingga Allah menolak Saul untuk menjadi raja? Dan Yonatan menyadari bahwa memang dia tidak berasal dari suku Yehuda, sehingga dia menyerahkan jubahnya dan tongkatnya kepada Daud yang berasal dari keturunan Yehuda. Tidak, Pak. Tidak, Bu. Tidak begitu. Karena Tuhan sendiri yang bicara bahwa kerajaanmu akan tetap. Tapi Tuhan berubah. Kenapa? Karena Saul rupanya berubah menjadi tidak taat. Gitu. Bukan karena itu lalu Tuhan rubah sesuai skenario, bukan. Karena memang ada alasannya. Ternyata Saul tidak mampu karakternya. Ya sudah. Berarti sesuai nubuatan. Gitu. Jadi bukan karena nubuatan lalu Saul dibuat jahat oleh Tuhan. Bukan. Karena ternyata ya memang nggak bisa. Gitu. Tapi sebenarnya diberi kesempatan. Nah, itu zaman perjanjian lama. Tapi kalau zaman perjanjian baru lebih lagi, Pak. Bu, sudah tidak ada suku ini, suku itu. Pokoknya kau mau jadi anak Allah nggak? Yang menerimanya diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Wah, udah. Kita bebas dari cerita-cerita itu, Bu. Sekarang kita mau jadi anak Allah nggak? Gitu. Nggak tergantung suku Yehuda atau suku Benyamin atau suku apa, enggak. Nah, itu yang lebih penting. Makanya kita harus menarik semua persoalan ke zaman sekarang. Jadi Tuhan maunya bagaimana gitu. Begitu. Iya, baik Pak. Boleh bertanya lagi? Boleh. Iya. Diceritakan bahwa Roh Allah meninggalkan Saul pada saat itu, sehingga Saul menjadi seperti jahat. Sekarang Roh Kudus yang berada pada hati setiap manusia, tetapi manusia itu masih berbuat jahat. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Iya. Kalimatnya tadi kurang tepat. Iya. Roh Allah meninggalkan Saul sehingga Saul menjadi jahat. Terbalik, Bu. Iya. Oh iya. Saul jahat dulu baru Roh Allah undur. Oh ya, baik, Pak. Ya, oke, terus. Artinya bahwa Roh Allah yang saat itu seperti Roh Kudus pada zaman sekarang ini. Bukan seperti, memang Roh Kudus. Iya, baik. Ya. Sekarang dalam perjanjian baru bahwa peranan daripada Roh Kudus adalah menginsafkan manusia daripada dosa. Yang terutama peran Roh Kudus adalah memimpin manusia kepada seluruh kebenaran. Supaya manusia mengerti kebenaran. Itu yang terutama. Ya, baik, Pak. Pertanyaannya, Bapak, bagaimana caranya kita bisa mendengar bahwa ini suara daripada Roh Kudus, Pak? Baik, ini pertanyaan sangat bagus. Jadi, bagaimana kita bisa membedakan ini suara Roh Kudus atau suara hati sendiri? Ya. Atau bahkan suara setan? Caranya tidak bisa instan, Bu. Yang pertama, kita harus hidup kudus. Supaya frekuensinya sama dengan Roh Kudus. Yang kedua, kita harus mengerti firman kebenaran. Sehingga kita tahu kalau ada yang menyimpang, ini nggak sesuai firman gitu. Ya. Yang ketiga ini kepekaan. Kepekaan ini tidak dapat dipelajari. Yang kepekaan ini berdasarkan pengalaman hidup. Pengalaman bergaul dengan Tuhan, nanti kita peka. Ketika kita melihat seseorang, langsung kita tahu. Ketika kita mendengar suara, ini bukan.
Gitu. Nah, itu yang ketiga itu agak nggak bisa dijelaskan, tapi memang itu. Nah, tapi ada alat bantunya, Bu. Makanya saya membuat satu seri panjang tentang kebenaran, yaitu topiknya 7 natur kebenaran. Nah, kalau Ibu mengerti 7 natur kebenaran, Ibu akan tahu, ini pasti bukan suara Tuhan yang ini. Kenapa? Karena tidak memiliki natur kebenaran secara utuh. Nah, itu saya anjurkan Ibu mengakses truth.id, channel di YouTube. Di situ ada seri playlistnya, itu ada kebenaran kalau nggak salah. Di situ saya bicara 17 sesi soal 7 natur kebenaran. Begitu, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Ini yang terakhir, terlepas daripada perselisihan daripada Saul dengan Daud, kita melihat ada hubungan yang sangat intim antara Daud dan Yonatan, anaknya si Saul. Ya. Iya, itu adalah hubungan yang sangat baik, Bapak. Tetapi sering orang salah artikan tentang hubungan antara Yonatan dan Daud karena mereka adalah satu jenis laki-laki, Pak. Nah, bisa Bapak koreksi tidak untuk orang-orang di luar sana tentang hubungan antara Yonatan dan Daud ini? Terima kasih. Baik, ini hubungan Yonatan dan Daud ini jangan dicurigai sesama jenis maksudnya. Ini maksudnya dianggap saudara. Seperti saudara sendiri. Ada kalimatnya kan di ayat tadi. Yonatan mengasihi Daud seperti mengasihi dirinya sendiri. Nah, jadi bukan soal sesama jenis. Nah, di luar sana kalau ada orang yang pikirannya negatif, diceritain apa aja sudah percuma, Bu. Karena ada orang yang berpikir Yesus juga begitu, muridnya laki-laki semua. Nah, jadi kalau orang negatif pikirannya jorok, maka apa saja yang dibacanya salah semuanya. Itulah sebabnya kita harus punya pikiran dan hati yang kudus, yang bersih, supaya kita mengerti. Itu tidak ada dasarnya sama sekali tuh, yang dicurigai sesama jenis itu. Nggak ada. Mana buktinya? Nggak ada. Gitu. Begitu aja, Bu. Kalau sama orang begitu udah percuma bicara. Secara nalar aja dia nggak jalan nalarnya. Apalagi secara alkitabiah. Begitu ya. Ya, baik Bapak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Berikutnya. Ya, selamat malam Pak Wignyo. Selamat malam. Kan orang-orang yang dulu dipilih oleh Allah terus diurapi, mereka tuh orang-orang yang spesial. Contohnya seperti Daud. Nah, apakah pertanyaan saya satu, waktu Yonatan melihat Daud itu spesial, apakah Yonatan tahu bahwa Daud itu diurapi Tuhan, dipilih Tuhan? Itu satu. Terus yang kedua, dijawab dulu, Bu. Yang pertama, Yonatan tahu persis bahwa Daud dipilih Tuhan. Tahu persis. Makanya ia rela memberikan, nanti aku nomor 2 aja deh. Gitu. Daud yang jadi raja. Gitu. Nah, itu artinya dia tahu persis. Tahu persis ya? Ya. Ya, baik. Yang kedua, konteksnya ke sekarang, orang-orang yang diurapi. Seperti apa itu orang yang diurapi, Pak? Apakah kita ini diurapi itu cukup satu kali seperti Daud sampai selamanya, atau seperti kayak KKR itu kan selalu ada pengurapan, itu bagaimana, Pak? Yang dimaksud diurapi itu bukan dioles minyak, Bu. Bukan. Bukan hanya itu. Jadi zaman sekarang kalau seseorang diurapi artinya dipercaya Tuhan untuk melakukan suatu tugas dari Tuhan. Misalnya seorang hamba Tuhan diurapi Tuhan tuh dipakai Tuhan untuk mengabarkan kebenaran. Misalnya itu salah satu contohnya. Jadi kalau seseorang diurapi itu nggak ada cerita sekali 2 kali ya, Bu. Ya seumur hidupnya dipakai. Gitu. Beda dengan cerita yang Saul Daud ini diurapi kan sekali itu diurapi gitu terus jadi raja. Nah, itu diurapi pakai minyak kalau itu upacara pengurapan itu. Kan yang diurapi itu raja, imam, nabi, dulu begitu. Waktu pengesahannya kan gitu. Tapi sekarang kita nggak ada pengesahan sebagai ini itu. Pengesahan secara organisasi aja. Tapi kita urusannya sama Tuhan, Bu, bukan sama organisasi.
Kalau kita dipilih Tuhan, ya kita harus lakukan, jangan menyeleweng sampai kita mati. Gitu. Jelas ya maksudnya ya. Jadi, Ya, jelas Pak Wigna. oke, Makasih. Tuhan berkati. Terakhir, silakan. Silakan Pak Ferry. Ya, silakan Pak Ferry. Di unmute. Shalom Pak. Shalom. Ya, saya mau bertanya tentang 1 Samuel 19 ayat 9a. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga pada Saul. Maksudnya ini apa ya Pak, roh jahat yang daripada Tuhan? Ya, Bapak nggak ikut sesi yang lalu ya. Di sesi yang lalu sudah saya jelaskan. Ini maksudnya gini Pak. Saya pakai contoh lain dulu. Ketika zamannya Ayub, iblis kan bicara dengan Tuhan. Lalu di surga itu. Lalu Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Maka iblis turun ke bumi. Kan begitu kan? Itu kalau dibahasakan dengan bahasa bumi, maka iblis yang dari surga atau iblis yang dari Tuhan, kan begitu seolah-olah. Nah, sebenarnya yang terjadi adalah Allah mengizinkan roh jahat itu untuk mencobai. Jadi itu ceritanya. Jadi kalimat ini sama. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan, yang diizinkan oleh Tuhan untuk menghinggap pada Saul, gitu loh. Itu artinya. Oh iya Pak, makasih Pak. Satu lagi Pak. Boleh. Karakter daripada Jonathan ini kan tadi karakter yang sangat bagus, Ya. Terutama dalam hal seharusnya dia menjadi pewaris kerajaan, tetapi dia rela untuk menjadi nomor 2 karena memang dia tahu Daud adalah orang yang diurapi. Nah, bagi kita sekarang ini sangat besar kedagingan akan iri hati, Pak. Iya. Bagaimana caranya Pak untuk bisa meneladani daripada karakternya si Yonatan ini, Pak? Itu sebenarnya sudah diajarkan secara jelas oleh Tuhan Yesus. Jika kamu tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar. Orang yang tidak melepaskan miliknya, apa yang merasa dimiliki oleh seseorang? Harga diri, gengsi. Itu kan sumbernya itu. Jadi iri hati, jadi sombong. Itu sumbernya itu tuh. Harga diri. Wah, dia menghina nih. Wah, gitu. Oh, dia lebih hebat nih. Iri. Itu harga diri. Kesombongan itu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau seseorang tidak melepaskan diri dari segala miliknya, tak dapat jadi muridku. Nggak bisa belajar. Lepaskan saja semua milik kita. Artinya apa? Semua yang ada pada kita ini milik Tuhan. Itu aja. Jadi kalau ada yang menghina kita, nggak apa-apalah. Untuk apa marah-marah? Apa aja nggak apa-apa, ini milik Tuhan semuanya. Itu. Jadi harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu caranya. Lepaskan segala milik kita. Jangan punya gengsi, harga diri, sombong. Itu nggak bisa belajar. Anggap aja kita besok mati. Masih bisa sombong nggak? Itu aja. Itu caranya. Anggap aja kita besok mati. Lah kok masih sombong dan sebagainya, untuk apa? Udah nggak ada gunanya. Justru yang kita takutkan itu kalau kita besok mati, Tuhan berkenan atau tidak. Nah, itu baru benar. Begitu, Pak Ferry? Iya Pak, tetapi kan kalau dalam contoh kehidupan sehari-hari, contoh kami ini kan ada masuk perusahaan Pak. Ya. Terkadang kita dalam setiap bulan itu kan kita kalah dengan supplier lain. Jadi kita, aduh ini bagaimana ini mengambil posisi supaya menjadi nomor 1 terus, kan itu timbul kompetitor yang sangat ketat itu Pak. Ya. Nah, makanya kalau dalam perusahaan bersaing dengan kompetitor itu sehat. Tapi bersaing yang benar, nggak boleh curang dan sebagainya. Ya kita usaha sesuai dengan bagian yang bisa kita lakukan. Kalau memang hasilnya tetap kalah, ya nggak apa-apa. Kita sudah lakukan bagian kita gitu loh. Tapi kalau kita belum lakukan bagian kita, salah kita itu. Tapi kalau kita sudah berusaha, masih kalah juga, ya sudah, kita belajar lagi. Kenapa dia bisa menang ya? Nah, coba kita bersaing lagi yang benar. Itu harusnya. Makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Habis ya Daniel ya? Iya Pak, habis. Oke.
Bapak, Ibu, saudara sekalian, sudah selesai malam ini. Kita coba kita tutup dengan doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini. Kami percaya kami sudah menerima berkat setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan melalui Alkitab dan melalui pembelajaran ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati terus channel gerejamu ini. Dan Tuhan berkati terus tangan yang mendukung pekerjaanmu ini. Terima kasih Bapa, sebelum kami sudahi, kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.